Oke, tolong sambil nunggu yang lain, saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan nama nama aslinya ya, karena ini kan nama FB, ditulis di chat nama aslinya. Nanti biar saya buat absensi. Oke, sudah masuk berapa ini? Malam. Sebentar ya. Silakan tulis nama dulu, saya tak benerin untuk YouTube-nya nanti ini. Nggak bisa nih ya. Oke, masih 11. Saya kasih 1 menit lagi. Oke. Oke. Ya, nggak ada videonya karena wifi saya lagi nggak bagus. Kalau nanti saya pakai video, takutnya
putus. Oke, kita mulai ya. Saya mau melanjutkan keterampilan fungsional kita tatap muka online yang kedua. Tapi untuk kali ini tentang operasi bilangan rasional. Bisa dengar suara saya ya semuanya? Bisa dengar suara saya? Semuanya? Oke. Saya sudah mengingatkan ini di tatap muka pertama ya, waktu di tatap muka di KDEI. Oke, saya mulai saja. Judulnya slide pertama ini mengenai warm up. Ini sekalian belajar bahasa Inggris nih. Warm up itu pemanasan. Nah, di warm up ini ada satu permasalahan. Ani mendapat kado novel dari sahabatnya. 2 hari yang lalu, Ani membaca 2/7 dari buku tersebut atau dari novel tersebut. Hari ini, dia melanjutkan membaca buku sebanyak 1/4 dari buku tersebut. Berapa bagian dari isi buku yang telah terbaca dan berapa bagian yang tersisa yang belum dibaca. Silahkan dihitung, saya kasih waktu. Ini sangat mudah sekali sih karena saya sudah mengajarkan ini di pertemuan yang pertama. Saya hanya ingin pemanasan aja nih, Mbak-mbak. Bisa dihitung berapa bagian yang telah terbaca. Silakan tulis. Oke, kita coba ya. Ada yang mau mengerjakan? Mbak Santi, saya kasih kesempatan nulis Mbak Santi di whiteboard. Bisa nggak? Oke, halo. Ya, kayaknya nih kalau pakai whiteboard nanti hilang lagi. Oke, di sini yang diketahui sudah bisa dengar suara saya ya? Bisa dengar suara saya? Oke, Mbak.
Oke, sabar ya, ini sudah kembali lagi. Udah dengar suara saya ya? Oke. Nah, kalau penjumlahan, pecahan dengan penyebut yang tidak sama, ya, kita cari KPK-nya kan. KPK itu apa? KPK itu apa kemarin? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari angka terkecil yang bisa membagi 4 dan 7. Ya, cara mudahnya memang dikalikan sebenarnya, tapi tergantung kalau itu, jadi boleh saja dikalikan, misalnya 2 sama 8, gitu ya, 1/2 tambah 1/8, nanti Anda bisa mengkalikan penyebutnya, jadi per 16 misalnya, boleh. Tapi kalau kita bisa menemukan kelipatan terkecilnya akan lebih mudah membaginya. Nah, di sini tentukan KPK dari 4/7 nih, cara penyelesaiannya. KPK-nya itu kan 28. Maka kita akan cari pecahan dengan penyebut 28, yaitu kalau 1/4 itu 7/28. Bagaimana? Oh iya, 4 jadi 28 dikalikan 7. Otomatis yang pembilangnya 1 juga dikalikan 7. Maka 1/4 ini sama dengan 7/28. Itu ya. 28 dari mana? Pertanyaannya. Nih. Kita cari bilangan berapa yang merupakan bilangan yang dapat dibagi 7 dan dapat dibagi 4. Coba bilangan berapa? Dia pasti bilangan 28. Nah, misalnya lagi, saya punya 1/4 tambah 3/16. Nah, berapa bilangan yang dapat dibagi 4 dan dapat dibagi 16? Boleh Anda mengalikan tuh boleh. 4 kali 16. Tapi bilangannya kan besar. Tapi kita bisa berpikir, oh berapa ya bilangan yang dapat dibagi 4, dapat dibagi 16? Oke, Mbak Amini jawab 32. Ada yang jawab 16. Ya, bisa kita tuliskan 16. Kenapa? 16 dibagi 16, oh 1. 16 dibagi 4 juga 4. Atau ada cara lain, ini tentang KPK ya, jadi saya harus mengingatkan kembali tentang KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Kita bisa cari faktornya. 4. Kalau mencari faktor, ingat nggak paham faktor waktu SMP? 4 dikali dibagi 2. 2. Nah, ya kan? 16. Tuh, cari faktornya 2, 8. Nih, 2, 4. Ya? Oke. 2, 2. Nah, kita tulis lagi. 4 sama dengan, karena 4 itu 2 kali 2, kita tulis 2 pangkat 2. Kalau 16, kan itu 2-nya ada berapa itu? 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 4. Kita cari pangkatnya yang terbesar. Gitu ya. Masih ingat? Saya rasa. Oke. Ya sudah, berarti berapa? 1/4 itu 7/28. Ini ya. Terus kalau 2/7 dia 8/28.
Dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama 28, jumlahnya 15 per 28. Nah, berapa bagian yang belum dibaca? Yang belum dibaca, jadi kalau pecahan yang sudah dibaca kan 15 per 28. Ya, 15 per 28 yang sudah dibaca. Satu buku itu sama dengan satu bagian. Jadi, yang belum dibaca adalah 1 dikurangi 15 per 28. Di sini 28, ini kan 1 ya. 1 itu sama dengan 28 per 28. Kenapa kok 28 per 28, Bu? Kenapa enggak 2 per 2 atau 3 per 3? Ya, karena kita ngikutin yang dikurangi. Yang dikurangi ini kan 15 per 28. Penyebutnya 28. Sehingga kita ikutin penyebutnya adalah 28. Maka 1 sama dengan 28 per 28. Kita kurangkan karena sudah sama penyebutnya 13 per 28. Paham ya ini ya? Ini hanya mengingatkan kembali. Ada yang masih bingung? Ditulis gimana? Ditulis oke. Bentar. Kita cari yang ini kan 1 per 4 yang sudah dibaca. Ditambah 2 per 7. Ini ya. Nih. Ini Mbak. Jadi kita cari penyebut ini di sini yang satu angka yang dapat dibagi 7 atau dapat dibagi 4. Nah, berapa? Di situ kan 28 tadi kan? 28 dari mana? Bisa dikalikan 4 kali 7. Atau KPK dari 4 dan 7. KPK seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan ya ini ya. Ini satu contoh KPK. Nah, bagaimana ini ngisi penyebutnya? Kita samakan kan ini penyebutnya menjadi 28. 28 dibagi 4. Berapa hasilnya? 7 ya. Oke, 7 dikalikan 1. Dikalikan pembilangnya. Hasilnya adalah 7. Sama lagi, 28 bagi 7. Dia 4 ya. 4 dikalikan 2. Hasilnya 8. Jadi totalnya 7 ditambah 8, 15 per 28. Paham ya? Ini penjumlahan pecahan biasa. Nah, tadi yang ditanyakan berapa yang tersisa yang belum dibaca? Karena yang sudah dibaca itu 15 per 28. Ya kan? Nah, yang tersisa adalah kita punya satu buku. Satu buku. Ya, Mbak Natalia, waalaikumsalam. Silakan ditulis nama lengkapnya ya. Yang baru hadir silakan tulis nama lengkap. Yang belum dibaca adalah 1 dikurangi 15 per 28. Ini ya. Nah, ini loh pecahan. Di sini bilangan bulat Bu 1. Ya, karena kita mau kurangi dengan pecahan, kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Pengurangnya 28, makanya kita pakai penyebut 28. Sama seperti penjumlahan. 1 itu kan sebenarnya 1 per 1.
Ya, 1 itu kan sebenarnya 1 per 1. Maka kalau misalnya penyebutnya 28, pembilangnya adalah 28. Sama caranya ya, 28 bagi 1 dikalikan 1. Nah, kalau ini sudah sama, sama 28-nya kan? Nah, kalau sudah sama, di sini adalah 15. Maka hasilnya 28 dikurangi 15, 13 per 28. Ya, betul Mbak Konami. Oke, paham ya? Gampang kok ini. Yang saya sudah ngajar ini kemarin. Oke, kita lanjut. Ada lagi bentuk bilangan rasional, namanya kita sebut pecahan bilangan campuran. Nah, yang namanya bentuk bilangan campuran itu seperti apa nih bentuknya nih? Sering kan 2,5 kilo, gitu kan? Kalau kita misalnya mau beli 2/4 meter, 3/8 meter, gitu. 4/10 meter. Nah, bentuknya pecahan, bilangan campuran nih bentuknya ya. Ada bilangan bulatnya dicampur bilangan pecahan, gitu loh ibaratnya. Nah, karena kita tadi sudah belajar bilangan bilangan pecahan, bagaimana dengan penjumlahan bilangan campuran? Misalnya 15 3/4 ditambah 3 1/2. Ya, 15 3/4 ditambah 3 1/2. Saya tulis di whiteboard ya. 15 3/4 ditambah berapa tadi? 3 1/2. Oke. Jalan ceritanya hampir sama sebenarnya dengan penjumlahan pecahan. Tapi ini kita ada PR di depannya nih, 15. Jadi kita tulis aja di depannya bilangan bulatnya, 15. Kita bikin pecahannya. Ditambah 3. Ini. Kenapa saya tulis ini kosong? Iya, karena penyebutnya ini tidak sama. Ini kan penyebutnya 4, yang satu ini kan penyebutnya 2. Kita cari KPK dari 4 dan 2. Berapa? Saya mau mencari penyebut di sini berapa? Oke, good. 4. Boleh 8 boleh. Cuman kalau misalnya lebih kecil, dia akan lebih mudah. Nah, kalau 4, sini sudah sama 4 ya, sudah berarti 5, ini tetap 15 3/4. Bagaimana dengan yang ini? 3,5. 4 dibagi 2, 2 dikalikan 1, dia 2. Oke. Jadinya berapa? Nah, bilangan bulatnya kita bisa jumlahkan. Ini kan 3 dan 15. Kalau dijumlahkan adalah 18. Nah, bagaimana dengan yang ini? Karena ini sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya kita jumlahkan. Jadi 18, 5/4. Ini bisa disederhanakan lagi enggak? 18 5/4 ini. Nah, oke. Yang mana yang bisa disederhanakan? Nih ya, 5/4-nya ya. 5/4. Saya harus menghapus ini. Oops. Oke, 5/4 itu sama dengan ini ya. 5 ini artinya kan gini, 15 ditambah
5/4 itu kan 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 itu ada 1. Sisanya berapa? 1 dibagi per 4. Ya, betul. Ya sudah, kita tinggal menjumlahkan sama dengan 18 tambah 1 dia 19. 1/4. Oke, enggak sulit kok ini. Itu ya. Sudah dipahami ya. Nah, itu adalah penjumlahan campuran. Bagaimana dengan pengurangan? Nah, kadangkala perlu merubah bentuk pecahan sebelum menguranginya. Kenapa begitu? Saya kasih contoh. Misalnya, 6 1/3 dikurangi 4 1/2. Sama caranya ya. Kita samakan penyebutnya. KPK-nya 3 dan 2. 6 di sini. 6 bagi 3. 2 kali 1, 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3. Di sini kita kurangkan. Coba di sini. Yang tadi, ingat di penjumlahan, pembilangnya 2 dikurangi 3. Bisa nggak dikurangkan ini? Yang tadi penjumlahan kan kita tinggal menjumlahkan pembilangnya kan. Nah, kalau ini pengurangan kita tinggal mengurangi pembilangnya. 2 kurangi 3 tidak bisa dikurangkan. Oke, kita kembali ke whiteboard. Saya perlu menghapus ini sebentar ya. Give me time. Oke, tadi berapa? 6 2/6 dikurangi 4 3/6. 6 2/6 dikurangi 4 3/6. Oh, ini penyebutnya sudah sama. Cuman kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Tapi pembilangnya ini tidak bisa dikurangkan karena 2 dikurangi 3. Ada yang masih ingat nggak bagaimana caranya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke. Kuncinya kan di pembilangnya ini. Ya kan? Karena nggak bisa dikurangi, harusnya di sini lebih besar. Nah, caranya gimana? Kita harus ngambil dari 6 ini. 6 itu kan sama dengan 5. Halo? Bisa kan? Dengar suara saya? 5 ditambah 1. Oke. Seperti ini ya. Nih. Oke. Hapus dulu. 6 itu kan sebenarnya 5 tambah 1. Satunya ini maunya dimasukkan ke sini. Ya. 1 itu kan sama dengan, betul, ambil dari bilangan pokoknya. 1 itu kan sama dengan 6/6. Sehingga 6 2/6 bisa kita tuliskan menjadi 5. Satunya kan 6/6, ditambahkan ke sini. 5 8/6. Sip. Kurangi 4 3/6.
Nah, kalau kayak gini sudah bisa dikurangi kan? 5 dikurangi 4 dia 1. Nah, 8 dikurangi 3 dia 5 per 6. Oke, masih muda. Kita lanjut. Bagaimana dengan perkaliannya? Perkalian bilangan campuran. Misalnya, Bu Indah baru membeli album foto dan 1/8 halaman itu masih kosong. Berencana mengisi separuh dari halaman kosong itu dengan foto artis. Nah, berapa bagian yang mau digunakan atau dipakai untuk menempel foto artis tadi? Nah, untuk menjawab, kamu perlu menentukan setengah dari 8/1/3. Nah, kalau ada kata dari, kalau di matematik itu biasanya kali. Atau bisa ditulis setengah dikali 8/1/3. Kita kembali ke whiteboard. Salah. 8 dikali ini berapa? Setengah ya, setengah dikali 8/1/3. 1/2, 1/2 dikali 8/1/3. Gini ya. Nah, kalau perkalian bilangan campuran, kita harus merubah bilangan campuran itu menjadi bilangan pecahan. Nah, seperti apa ya? Setengah dikali 8/1/3. Sudah kita jadikan bilangan pecahan. 8 kali 3, 24 ditambah 1. Jadi dia 25/3. Oke. Tinggal dikalikan. Kalau mengalikan kan gampang nih. Tinggal kalikan hasilnya 25/6. Berapa ini kalau disederhanakan jadi pecahan campuran? Silakan. Kalau jadikan pecahan campuran berapa? 25. 25/6. Ada yang bisa menyederhanakan menjadi pecahan campuran? Ya, Mbak Riri benar. 4/1/6. Oke, bisa semua ya. Saya lanjut nih. Oke, ini contoh lain. Kalau tadi kan perkaliannya itu antara bilangan pecahan dikalikan bilangan campuran. Nah, sekarang bagaimana kalau campuran dikalikan campuran? Sama, prinsipnya sama. Kita akan merubah pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan. Nih, 2/3 itu sama dengan 8/3. Kemudian 3/1/4 itu sama dengan 13/4. Ya sudah, kita tinggal kalikan. Kita bisa coret. Masih ingat kan ya, dicoret kalau misalnya bisa dibagi. Tapi ingat yang dicoret bukan di posisi yang sama. Tidak boleh pembilang sama pembilang. Harusnya pembilang dan penyebut. Sudah, tinggal dikalikan dan disederhanakan. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Oke. 4/1/6 itu diulangi lagi, Bu. Yang mana tadi O-nya? Nih,
25 dibagi 6. 25 dibagi 6 itu ada berapa? Iya, ini saya cepat karena ini sudah dijelaskan waktu pertemuan yang pertama. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya ulangi ya. 25 dibagi 6. Ada 4. Ya kan? Ya, apa? 25 bagi 6, 4. Sisanya berapa? 1 per 6. Nanti saya post di itunya, apa namanya, di Facebook. Atau saya bisa kirim inbox nanti, apa namanya, PPT-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi perkalian sudah. Sekarang ke pembagian bilangan campuran. Sama sebenarnya, metodenya sama seperti bilangan pecahan. Nah, saya harus hapus dulu nih. Nah, sekarang ke pembagian bilangan campuran. Sama dengan pembagian pecahan. Misalnya, saya nggak ke slide ya. 2/1/3 dibagi, atau jangan 2 deh, 2 harus siram. Bukan 2, misalnya 8. 8/1/3 dibagi 1/2/3. Nah, kan sama-sama bilangan campuran. Nah, kalau melakukan pembagian bilangan campuran, kita ubah bentuk bilangannya ini menjadi bilangan pecahan. Kalau tadi saya sudah mengajarkan dari pecahan ke campuran kan, karena dia pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sekarang bagaimana dengan bilangan campuran ke pecahan? Ini sudah kita kalikan saja. 8 dikalikan 3, 24 ditambah 1. Jadi di sini 25 per 3. Jadi dirubah dalam bentuk pecahan. Dibagi 1/2/3. 1 dikalikan 3, 3 ditambah 2. Berarti internetnya ini. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi bagian yang dibagi itu menjadi kali, tapi dirubah posisinya. Oke, 25 per 3
dikalikan dirubah jadi 3/5. Oke. Nah, ini kita bisa coret ya. Berapa hasilnya? Ayo, berapa hasilnya? Hasilnya berapa? Hasilnya 4. Masih bingung kan ini? Oke, nggak apa-apa. Namanya belajar, nggak apa-apa. Dulang. 8/1/3 dibagi 1/2/3. Ya kan? Nah, 8/3-nya tadi dijadikan pecahan, itu berapa? 25/3. Sampai sini masih bingung? Sampai sini masih bingung? Oke. Nah, 1/2/3 juga gitu. Dia dirubah menjadi pecahan 5/3. Nah, kemarin saya sudah ngajarkan kalau nggak salah ya. Kalau misalnya dibagi pecahan, yang dibagi ini ya dibalik supaya menjadi kali. Ya, jadi 25/3 dikali. Nah, ini harus dibalik. Ini kan 5/3 dikalikan 3/5. Yang bisa dicoret. Oh, saya yang keliru. Hasilnya adalah 5. Saya kok ikut-ikutan keliru ini. Paham ya? Oh, good question. Kenapa harus dibalik, Bu? Apa 3/5 itu hasilkan, oke, iya. Ini dibalik. Nanti saya jelaskan kenapa dibalik di tatap muka itu ya, ketika di KDEI ya. Karena ini penjelasannya panjang. Kalau di sini nanti habis nanti untuk penjelasan mengapa dibalik. Sebenarnya rumus kalau kita ada pecahan, saya kasih contoh lain deh. Ada pecahan, pembagian, itu dibalik. Bentar, saya kasih contoh lain. Saya hapus dulu papannya. Ya, rumus itu ada asal-usulnya sebenarnya. Cuma nanti saya tunjukkan waktu di tatap muka aja. Ya, kalau dibagi gitu. Contoh lagi ya, kita pakai pecahan biasa aja dulu. 8/15 dibagi hasilnya 5. Saya yang keliru ini membagi tadi. 8 nih, saya kasih contoh lagi. 8/15 dibagi 2/3. Oke. Berarti dia 8/15. Kita rubah jadi kali. Dan yang dibagi ini dibalik menjadi 3/2. Nah, kita bisa hitung, kita bisa coret nih. 1 dibagi 3 dengan penyebut yang ini. Dibagi 3 dia adalah 5. Kalau yang ini 2 sama 8 kita bagi 2 masing-masing. Ini 1 di sini 4. Koreksi ya kalau saya salah hitung. Betul ya ini?
Nah, kita tinggal kalikan. 4 per 5. 4 kali 1, 5 kali 1. Paham semua? Satu dari mana? Itu dibagi. Nih, 3 sama 5 sama-sama dibagi 3. Saya pakai coret. Oh, 3 bagi 3, strap saya ganti 1. 15 bagi 3 dicoret aja jadi 5. Begitu juga dengan ini, 8 sama 2. Saya coret karena bisa dibagi 2. 2 bagi 2 dia 1. 8 dibagi 2 dia 4. Hasilnya 4 per 5. Paham? Paham? Oke. Sip. Saya lanjut. Nah, tadi sudah belajar. Mbak Riri pertanyaan, kalau ada penyebut dan pembilangnya nggak bisa dibagi dulu, kita langsung kalikan ya Bu? Iya benar, tinggal langsung dikalikan. Kalau nggak bisa dicoret, katakanlah nggak bisa dibagi, tinggal langsung dikalikan. Ya, kita waktunya tinggal, sebenarnya sudah habis loh waktunya, 45 menit, cuman saya mau menyelesaikan slide ini dulu. Tadi kita sudah belajar ya mengenai pecahan, kemudian campuran, kemudian tadi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang ada bentuk aljabar. Ya, tambah. Ya, saya sampai 1 jam. Ada bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar itu ada variabel, ada koefisien. Ini nanti kaitannya sama pelajaran matematika sebenarnya. Ingat pertemuan saya yang lalu, saya sudah ini kan sudah ngajarin mengenai akar. Ternyata di matematik juga ada kan, juga ada mengenai akar. Oke. Nah, seperti apa bentuknya? Kok nggak keluar ini? Oke. Operasi bentuk aljabar bentuk aljabar itu nanti kita ada variabel, ada koefisien. Nah, variabel itu biasanya pakai A, B gitu loh. C, D, X, Y, Z itu namanya variabel. Nah, bagaimana dengan penjumlahan? Kalau ada variabelnya, asalkan variabelnya sama, ya sudah tinggal dijumlah seperti biasa. Bagaimana dengan perkalian? Ya, 7 per 8D dikalikan 2 per E gitu ya. Sama, kalau perkalian kan tinggal dikalikan saja. 7 kali 2, 14. 8D kali E, 8DE. Ya, bagaimana dengan pembagian? Nah, kalau pembagian sama prinsipnya. Yang dibagi supaya menjadi kali, kita rubah posisinya. Jadi 4 per 5N kuadrat dikalikan, dibalik ya, K pangkat 5 per 7. Nah, dikalikan ini menjadi 4K pangkat 5 per 5 kali 7, 35N pangkat 2. Nah, bagaimana dengan perpangkatan? Nih, kalau ada pecahan dipangkatkan, misalnya
2/3 dipangkatkan 5. Itu maknanya adalah 2/5 per 3/5. Jadi masing-masing pembilang angka di pembilang dan penyebut itu dipangkatkan. 2/3 dipangkatkan 5 itu sama dengan 2/5 per 3/5. Nah, bagaimana dengan ini? 2 kali 3/7 pangkat 6. 2/6 3/6 per 7/6. Paham yang ini? Operasi bentuk aljabar? Oke. Kalau paham, kenapa lagi? Any question? Yang mana nggak perlu dijumlahkan? Mungkin ini. Kalau misalnya ada seperti ini. Bagaimana kalau 2 tambah 3 dipangkat per 7 misalnya. Ini panjang ya, ini. Pangkat 6. Nah, kalau jumlah itu tidak bisa dipangkatkan. Ya, tidak bisa 2/6 ditambah 3/6. Ini enggak bisa. Yang bisa adalah perkalian seperti ini. 2 kali 3/6. Itu 2/6 dikalikan 3/6. Dibagi 7/6. Paham ya? Kalau jumlah dia nggak boleh dipangkatkan masing-masing. Ya mendingan kalau jumlah ya dijumlah saja. Yang jumlah hasilnya berapa? Ya sudah, yang jumlah kamu jumlahkan aja. 2 tambah 3 dia 5 per 7 dipangkatkan 6. Ya, berarti ya benar. 5/6 per 7/6. 5/6 per 7/6. Paham ya? Oke. Karena sudah mau habis waktunya, saya belum pernah kasih tugas kan? Nah, ini ada tugas dan latihan. Ya. Apanya yang diulang, Mbak Kuan Ami? Bukan ya. Ini keterampilan fungsional nggak ada modulnya. Keterampilan fungsional nggak ada modulnya. Nanti tugasnya saya di-share ke FB ya. Kalau saya share ke FB aja ya. Nah, mungkin ini yang mau saya share dulu. Untuk yang nomor 1, saya belum tulis nomornya di sini. Coba lihat. Bentuk sederhana dari 5xy²
dikurangi 4 dikurangi 3xy kuadrat ditambah 3. Nah, coba kalian lihat yang variabel. Ini 5xy kuadrat. Yang satunya 3xy kuadrat. Sama kan variabelnya? Nah, kalau variabelnya sama, maka kita bisa mengurangkan. Misalnya, nggak ada tempat ya. Sebenarnya, oh variabel sama dengan penyebut. Bukan, variabel tidak sama dengan penyebut. Bentar. Misalnya gini, 2A. Ya. 2 ini kita sebut dengan koefisien. Kalau A kita sebut ini adalah variabel. Kalau misalnya ada penjumlahan 3A ditambah 5A. Nah, karena ini variabelnya sama, maka kita bisa menjumlahkan 3 tambah 5, 8A. Contoh gampangnya begini. Saya punya 5 apel ditambah 2 apel, maka totalnya adalah 7 apel. Secara matematik kita nggak bisa menjumlahkan. Saya punya 2 jeruk sama 3 apel. Berapa totalnya? Nggak bisa, karena dia variabelnya berbeda. Yang satu jeruk, yang satu apel. Nah, kalau kembali ke slide, variabelnya yang mana? Ya ini xy pangkat 2. Yang satunya xy pangkat 2. Nah, kalau sudah sama, kita bisa mengurangkan. Paham ya? Paham tidak? Oke. Oke. Saya kasih contoh terakhir sebelum saya akhiri. Jumlahnya gimana? Mbak Riri, 2, misalnya saya punya 2 xy pangkat 2. Papannya ini. Misalnya saya punya 3x pangkat 3 y pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 y pangkat 2. Ini loh, variabelnya loh. Sama kan? Ya. Cuman, nah koefisiennya, ini namanya koefisien. Koefisiennya berapa? Ini 3. Yang ini koefisiennya berapa? Kalau nggak ada, 1. Maka hasilnya, karena kita kurangi 2, 3 kurangi 1, 2. 2 berapa? 2 x pangkat 3 y pangkat 2. Ya, paham ya? Jadi variabel itu apa? Simbol gitu. 2 apel dikurangi 1 apel. Nah, variabelnya apa ya? Apel. 3x pangkat 3y kuadrat dikurangi x pangkat 3y kuadrat. Variabelnya mana? Variabelnya ya x pangkat 3 y pangkat 2.
Koefisiennya mana? Angka di depannya itu. Oke, paham? Kalau sudah, saya akhiri. Ini tugas dan latihannya saya share ke FB, ya, di grup. Nanti dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran. Oke? Oke. Terima kasih banyak. Keep Spirit dikumpulkan di mana? Bisa inbox ke saya, ke FB saya. Sudah jadi friend saya kan ya? Ya, namanya sudah ditulis semua? Oke, oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.